kembali. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada 3 catatan yang harus adik-adik lakukan. Yang pertama, sebelum ibadah tentunya adik-adik harus sudah mandi, berpakaian rapi. Dan yang kedua, adik-adik pada saat beribadah tidak boleh di tempat tidur sambil tidur-tiduran atau tengkurap. Tidak boleh ya. Nah, yang ketiga, harus disiapkan terlebih dahulu Alkitab dan alat tulisnya. Nah, Kak Andes, kita kan mau mulai ibadah kita nih Kak Andes. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu. Mari kita bersukaria. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk berdoa. Kita mau doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk ibadah sekolah minggu secara virtual. Tuhan tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan penuh sukacita. Dan juga nanti Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah suara Tuhan boleh kami dengar, sehingga apa yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Andes, ya sekarang tiba waktunya kita untuk mengucapkan 10 perintah Allah. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa? 10 perintah Allahnya, Kak Andes. Nah, waktu minggu lalu kita belajar hukum perintah Allah itu yang kelima dan juga yang keenam, Kak Mary. Oke, berarti sekarang yang ke-7. Nah, yang ke-7 apa adik-adik? Ya, yang ke-7 adalah jangan berzina. Lalu yang ke-8? Ya, betul sekali. Yang ke-8 itu adalah jangan mencuri. Nah, semoga adik-adik bisa melakukan hukum perintah Allah yang disebutkan tadi ya. Nah, Kak Andes, kita nyanyi lagi yuk. Kali ini kita mau menyanyikan lagu Allah Itu Baik.
tiba waktunya kita untuk mengucapkan iman rasuli. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita ucapkan sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, Kak Andes, sekarang tiba waktunya untuk kesaksian. Kali ini kesaksian dari kelas Madya. Silahkan. Bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, Kak Andes, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu
Shalom adik-adik, selamat pagi, bertemu kembali dengan Kamanda untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah sertai dan lindungi kami sepanjang malam tadi, sehingga kami juga boleh bangun pada pagi hari dalam tubuh yang sehat dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, serta kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Raja Yosia 2 Tawarik 34 ayat 1-33. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya, ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya, ia meremukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan, ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia, dan Maasya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan, Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu, dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu, yang bekerja dalam rumah Tuhan, mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung, yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zaharia dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan, yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan,
dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu, telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Miha, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkiah dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Yahuda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokshat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka, sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan, maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosya menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosya mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan, Allah nenek moyang mereka.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 33 yang bercerita tentang Raja Yosia. Raja Yosia yang sudah diangkat menjadi raja sejak 8 tahun dan memerintah Yerusalem selama 31 tahun. Dia hidup benar di hadapan Allah dan dia memusnahkan semua Baal, semua mesbah Baal dan patung-patung sembahan nenek moyangnya dulu, ya kan. Nah, pada tahun ke-18 Raja Yosia ini mau memperbaiki bait Allah, ya kan. Dia mau memperbaiki bait Allah, akhirnya dia memanggil staf-stafnya dia itu ya kan, untuk memperbaiki bait Allah. Dan ada juga yang bernama Imam Hilkia, Imam besar Hilkia. Imam besar Hilkia ini memberikan persembahan yang sudah dikumpulkan untuk para pekerja yang memperbaiki bait Allah tersebut, ya kan. Dan ternyata dalam persembahan itu ada kitab. Nah, kitabnya itu akhirnya ditemukan oleh Imam besar Hilkia. Dia berikan kepada Safan. Safan itu adalah stafnya Raja Yosia. Akhirnya dari Safan dikasih ke Raja Yosia. Ketika Raja Yosia mendengar isi kitab tersebut, lalu ia langsung mengoyakkan pakaiannya, ya kan. Ia langsung mengoyakkan pakaiannya dan dia menyuruh beberapa stafnya untuk ke Nabi Yahulda untuk mengartikan kitab tersebut. Karena di kitab tersebut itu Raja Yosia bilang sepertinya amarah Tuhan itu begitu besar akan bangsa ini, akan bangsa yang diperintah oleh Raja Yosia. Ketika sampai ke Nabi Yahulda, benar saja adik-adik, ternyata murka Tuhan terhadap nenek moyang dulu yang suka menyembah Baal, menyembah patung, ya kan, menjadikan Tuhan yang nomor 2. Itu begitu besar amarahnya Tuhan. Tapi kata Nabi Yahulda, karena Raja Yosia itu sudah mengoyakkan pakaiannya, bahkan dia menyesal atas perbuatan dari nenek moyangnya dahulu, ya kan. Dia mohon ampun. Akhirnya Tuhan bilang bahwa malapetaka tidak akan menimpa bangsa yang diperintah oleh Raja Yosia ini selama Raja Yosia ini hidup, ya kan. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika kita mau menaati perintah Tuhan, kita malapetaka tidak akan menimpa kita, sama seperti yang tadi Raja Yosia. Ketika dia menyesal, dia minta ampun, dia mengoyakkan pakaiannya, akhirnya katanya malapetaka tidak akan menimpa bangsa itu dan Raja Yosia tidak akan melihat malapetaka tersebut selama ia hidup. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang suka baca Alkitab? Siapa yang suka malas-malas saat sekolah minggu? Nah, di Alkitab itu terdapat banyak perintah Allah, banyak yang Allah ingin kita lakukan dan tidak ingin kita lakukan, ya kan. Jadi banyak perintah Allah di Alkitab. Kalau misalnya semakin kita baca Alkitab, kita semakin tahu apa yang Allah inginkan untuk kita supaya kita lakukan atau supaya kita jauhi, ya kan. Jadi adik-adik, jangan malas-malas sekolah minggunya, jangan malas-malas baca Alkitab. Kita harus selalu baca Alkitab supaya kita mengerti kehendak dari Tuhan. Nah, kalau misalnya kita mengerti kehendak Tuhan, kita melakukannya, maka malapetaka tidak akan menimpa kita, ya. Nah, sekarang firman kita sudah selesai. Kita banyak belajar mengenai Raja Yosia, ya adik-adik, ya kan, supaya kita lebih menaati perintah Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita memohon maaf. Jangan lupa baca Alkitab karena di situ banyak perintah dari Tuhan. Adik-adik, kakak juga mau mengingatkan, sekarang kita harus hidup yang sehat, ya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, ya kan. Dan adik-adik juga makan yang bergizi, ya kan. Jangan lupa cuci tangan dari mana-mana. Jangan lupa cuci tangan. Kita harus jaga kesehatan. Senantiasa Tuhan menyertai dan melindungi kita, ya adik-adik. Diberikan selalu kekuatan dan kesehatan untuk kita semua. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau berdoa penutup. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan melindungi kami sepanjang minggu ini, ya Bapa. Tuhan berikan kami selalu kekuatan, kesehatan yang baik, berikan hikmat kepada kami, ya Bapa, agar kami dapat menjaga
jaga kesehatan kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami dijauhkan dari virus-virus jahat, dari penyakit-penyakit jahat. Tuhan Yesus, jauhkan dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati juga dalam pendidikan kami. Mungkin kami ada yang sekolah online di rumah. Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa belajar dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus saja. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Bapa. Tuhan Yesus memberkati segala usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan boleh berhasil, Bapa, dan juga berikan mereka selalu kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan banyak berkat bagi kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami selalu berpengharapan saja kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus memberikan kami sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.